Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk melanjutkan materi pembahasan kita minggu kemarin, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, ini masih masuk ke dalam tema 1, subtema 1, di mana pengertian dari perkembangbiakan vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan, di mana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Baik, kita bahas satu persatu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk yang pertama, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya campur tangan atau tanpa adanya bantuan dari manusia, di mana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi menjadi 8, diantaranya yang pertama membelah diri. Membelah diri itu merupakan cara perkembangbiakan dengan cara membelah sel bagian tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara membelah diri, ini bisa dilihat di layar. Yang pertama, ini ganggang hijau dan ganggang biru. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif yang kedua, yaitu dengan spora. Spora itu merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Spora itu memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Spora itu tersimpan di dalam sebuah tempat yang disebut dengan kotak spora atau sporangium. Berikut adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora. Yang pertama, tanaman paku-pakuan. Yang kedua, lumut. Sedangkan yang ketiga, jamur. Berikutnya, tumbuhan yang berkembangbiak dengan rizoma. Rizoma itu juga disebut dengan akar tinggal atau akar rimpang, di mana rizoma itu sebetulnya adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah, di mana rizoma ini terdiri dari ruas-ruas yang merupakan tempat munculnya tunas. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan rizoma diantaranya yang pertama lengkuas, yang kedua jahe, yang ketiga kunir, dan masih banyak lagi tumbuhan yang berkembangbiak dengan rizoma. Berikutnya, tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi lapis. Umbi lapis itu sebetulnya adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batang. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan umbi lapis, yang pertama bawang merah, yang kedua bawang bombay, yang ketiga bunga bakung, dan yang keempat bunga tulip, yang terakhir adalah bawang putih. Berikutnya, tanaman yang berkembangbiak dengan umbi batang. Umbi batang itu sebetulnya adalah batang yang tertanam di dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan dapat juga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, pada tanaman yang berkembangbiak dengan umbi batang, itu pada bagian umbinya ini akan tumbuh tunas-tunas baru, di mana kalau sudah tumbuh tunas baru seperti ini dapat ditanam sehingga menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan umbi batang itu yang pertama kentang, kemudian gembili, ketiga ubi jalar, dan yang keempat talas. Berikutnya, tanaman yang berkembangbiak dengan umbi akar. Untuk umbi akar, ini sebetulnya merupakan akar yang menggelembung dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada bagian umbi akar, pada bagian umbinya, ini berbeda dengan umbi batang. Pada bagian umbi akar, pada bagian umbinya, ini tidak dapat tumbuh tunasnya. Jadi, kalau ingin mengembangbiakkan tanaman dengan umbi akar, ini harus menyertakan atau menyisakan sedikit bagian batang yang berada di atas umbinya. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan umbi akar, yang pertama wortel, yang kedua singkong, yang ketiga lobak, sedangkan yang keempat bengkoang. Berikutnya, tanaman yang berkembangbiak dengan geragih atau stolon. Geragih atau stolon itu sebetulnya adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah dan pada bagian batangnya ini berruas-ruas. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan geragi atau stolon itu yang pertama
semanggi, kemudian rumput teki, pegagan, dan eceng gondok. Selanjutnya, tunas anak. Tunas anak itu merupakan tunas yang tumbuh dari batang pohon induk yang terdapat di dalam tanah, dan biasanya tunas anak ini tumbuh di sebelah pohon induk. Adapun tanaman yang berkembang biak dengan tunas anak itu contohnya yang pertama tebu, yang kedua pisang, dan yang ketiga bambu. Kalau kalian pernah mengamati bambu, itu pada bagian sebelah pohon induk itu biasanya tumbuh tunasnya yang biasa disebut dengan rebung. Nah, rebung itulah yang disebut dengan tunas anak. Selanjutnya, tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif. Tunas adventif itu terbagi menjadi dua, ya. Pengertian dari tunas adventif itu merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas. Ini biasanya tumbuh pada bagian akar atau pada bagian daun. Tunas adventif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tunas adventif akar. Yang kedua, tunas adventif daun. Tunas adventif akar itu contohnya seperti cemara, sukun, ataupun talok. Talok itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kersen. Kemudian untuk tunas adventif daun, contohnya cocor bebek. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan dengan adanya campur tangan manusia atau dengan bantuan manusia, di mana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini tujuannya adalah untuk menghasilkan kualitas tumbuhan yang baru, yang baik, yang tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih banyak dan cepat. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, stek. Stek itu cara menanam tumbuhan, yaitu yang ditanam pada bagian tertentu tumbuhan yang dipotong, di mana stek ini terbagi menjadi 2, ada stek batang dan stek daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stek batang itu misalnya seperti tebu dan singkong. Nah, adapun urutan cara menanam dengan stek batang ini yang pertama, batang singkong atau tebu itu cukup dipotong pada bagian ruasnya. Kemudian, bagian pangkal potongan itu ditancapkan atau ditanam di dalam tanah. Setelah itu akan tumbuh akar dan tunasnya sehingga menjadi individu baru. Kemudian yang kedua, stek daun. Stek daun ini dapat dilakukan dengan cara memotong bagian daun tanaman yang akan dikembangbiakkan. Tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara stek daun itu contohnya lidah mertua dan tanaman senia atau bunga senia. Nah, bagaimana caranya? Cara menanam dengan stek daun itu cukup memotong pada bagian daun, kemudian daun tersebut cukup ditancapkan di dalam tanah sehingga nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Yang dimaksud dengan mencangkok itu mengembangbiakkan tanaman dengan cara mengupas kulit batang, kemudian batang yang sudah terkupas tadi itu dibersihkan, setelah itu batang yang terkupas itu dibungkus menggunakan tanah yang subur, setelah itu dilapisi dengan plastik atau sabut kelapa. Nah, adapun urutan mencangkok itu yang pertama harus memilih batang yang lurus. Yang kedua, kulit yang akan dicangkok itu terlebih dahulu harus dikupas atau dikerat terlebih dahulu secara melingkar. Setelah dikerat, bersihkan batang yang sudah dikupas tadi dari kambium. Kemudian, setelah itu, batang yang sudah dikupas harus dilapisi dengan tanah yang subur, kemudian dibungkus menggunakan plastik atau sabut kelapa. Setelah beberapa bulan nanti akan tumbuh akar, dan apabila sudah tumbuh akar nanti batangnya bisa di bawah akar tersebut bisa dipotong dan ditanam sehingga menjadi individu baru. Selanjutnya, contoh tanaman yang dapat dicangkok itu adalah rambutan, jeruk, jambu air, mangga. Ya. Tanaman yang dapat dicangkok itu adalah tanaman yang berkambium, ya, atau tanaman dikotil. Kemudian berikutnya mengembangbiakkan tanaman dengan okulasi atau menempel. Menempel atau okulasi itu merupakan teknik pengembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Caranya yang pertama, batang pokok
itu pada bagian kulitnya itu disayat seperti pada gambar, kemudian mengerat kulit kayu yang akan diambil mata tunasnya. Jadi ini sudah beda tanaman ya. Kemudian mata tunas dari tanaman yang sudah diambil mata tunasnya tadi, mata tunas tadi itu dimasukkan atau ditempelkan ke batang tanaman pokok tadi. Kalau sudah ditempelkan, itu diikat menggunakan rafia atau juga bisa menggunakan plastik. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan okulasi atau menempel, ini saya berikan contoh tanaman mangga. Contohnya, pohon mangga ini memiliki akar dan batang yang lemah tetapi buahnya manis. Kemudian yang B ini merupakan mangga yang memiliki batang dan akar yang kuat tetapi buahnya masam. Kalau saya ingin menggabungkan sifat dari kedua mangga tadi yang ingin memiliki mangga yang berbatang kuat, berakar kuat, dan berbuah manis, ini bisa saya lakukan dengan cara teknik okulasi atau menempel. Kemudian yang terakhir, mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung itu suatu teknik pengembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tumbuhan sejenis, yaitu batang bawah dan batang atas tanaman yang sejenis. Ini contoh tanah batang bawah, kemudian yang ini contoh batang atas tanaman yang sejenis. Kemudian batang bawah itu disayat seperti yang ada pada gambar, sedangkan pada bagian batang atasnya itu disayat juga seperti pada gambar. Kemudian sayatannya itu digabungkan, kemudian ditali. Nah, seperti ini. Nah, kemudian perkembangbiakan berikutnya yaitu dengan cara merunduk. Merunduk itu merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara merundukkan batang ke dasar tanah kemudian menimbunnya. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, ini contoh tanaman yang akan dirundukkan, di mana tanaman yang dikembangbiakan dengan cara dirundukkan itu harus memiliki ciri memiliki batang yang lentur, ya. Kenapa harus lentur? Karena kalau batangnya nggak lentur, itu ketika dibengkokkan itu menjadi patah. Dan tidak semua tanaman itu dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, cara merunduk itu dengan cara pengembangbiakan dengan cara merunduk itu dapat dilakukan dengan cara membengkokkan cabang batang tanaman, kemudian cabang tanaman tersebut dimasukkan atau ditimbun di dalam tanah. Nah, apabila sudah ditimbun di dalam tanah, kalau sudah keluar akar, maka batang ini dapat dipotong dan kemudian dapat ditanam sehingga menjadi individu baru. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk, yang pertama apel, bunga alamanda, bunga melati, dan stroberi. Demikian anak-anak materi kita mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.